Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak rahmatnya kepada kita. Tidak lupa, salawat serta salam selalu tercurahkan dari junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Ada peribahasa bilang bahwa kita tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Baiklah, inilah topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yaitu dengan tema inovasi bisnis yang berjudul Strategi dan Implementasi dalam Menghadapi Persaingan Global. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Najwa Yudiningsi dari Prodi Akuntansi semester 2. Baik, langsung saja masuk pada materi pembahasan. Yang pertama yang akan saya paparkan atau yang saya bahas adalah pengertian dari inovasi bisnis. Inovasi bisnis adalah proses menciptakan ide, produk, layanan, atau model bisnis baru yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan perusahaan. Kemudian ada pentingnya inovasi dalam bisnis, yaitu yang pertama adalah untuk menghadapi persaingan global, yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen yang terus saja berubah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang keempat adalah untuk menciptakan peluang pasar yang baru. Di sini saya juga akan membahas tentang jenis-jenis dari inovasi bisnis. Ada 5 jenis inovasi bisnis yang saya paparkan. Yang pertama adalah inovasi produk, yaitu membuat produk baru atau memperbarui yang sudah ada. Yang kedua, inovasi proses, yaitu pembaruan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, inovasi model bisnis, yaitu mengubah cara menghasilkan keuntungan. Yang keempat adalah inovasi layanan, yaitu menyediakan nilai tambah pada pelayanan pelanggan. Yang kelima adalah inovasi pemasaran, yaitu strategi baru untuk memasarkan produk atau jasa. Kemudian, ada pun contoh inovasi dari produk dan manfaatnya. Contoh inovasi produk itu seperti menambahkan sedikit smartphone dengan kamera AI, kemudian seperti makanan instan rendah kalori, dan mungkin seperti baju dengan kain anti bakteri. Nah, manfaat dari inovasi produk ini adalah untuk memenuhi tren pasar dan menciptakan diferensiasi. Kemudian ada pun contoh inovasi model bisnis. Contohnya ada seperti GoFood atau Gojek, yaitu platform pemesanan makanan secara online. Kemudian ada Netflix, yaitu adalah streaming film yang berlangganan menggantikan rental DVD. Kemudian manfaat dari inovasi ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dan untuk menciptakan sumber pendapatan yang baru. Nah, kemudian di sini saya juga membahas tentang atau memaparkan tentang faktor pendorong inovasi bisnis. Yang pertama, faktor pendorongnya itu adalah perkembangan teknologi. Yang kedua adalah perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen. Yang ketiga adalah tekanan persaingan. Yang keempat adalah globalisasi. Yang kelima adalah regulasi pemerintah dan kebijakan pasar. Adapun hambatan dalam inovasi bisnis, ada 4 yang saya paparkan. Yang pertama adalah kurangnya sumber daya manusia atau SDM atau kurangnya sumber daya modal. Yang kedua ada budaya perusahaan yang tidak mendukung perubahan. Dan yang ketiga itu ada resiko kegagalan produk yang baru. Serta yang keempat itu adalah peraturan dan birokrasi yang menghambat. Kemudian ada pun strategi mengembangkan inovasi bisnis. Yang pertama adalah dengan riset pasar yang mendalam. Yang kedua adalah menggali kreativitas tim atau brainstorming dengan design thinking. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan teknologi baru. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak lain atau startup, akademis, ataupun pemerintah. Yang kelima adalah evaluasi dan adaptasi secara berkala. Adapun proses
inovasi bisnis yang akan saya bahas atau yang akan saya paparkan. Yang pertama itu adalah tentang identifikasi masalah atau peluang. Yang kedua adalah pengembangan ide. Yang ketiga adalah uji coba produk. Yang keempat adalah peluncuran produk atau jasa. Yang kelima ada evaluasi dan pengembangan lanjutan. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari inovasi bisnis, saya akan memaparkan yang pertama kali adalah dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya di sini saya memaparkan ada 3 dampak positif, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan daya saing, yang kedua memberikan pengalaman baru bagi pelanggan, yang ketiga menciptakan lapangan kerja yang baru. Kemudian adapun dampak negatif, saya memaparkan 2 dampak negatif. Yang pertama itu adalah menimbulkan disrupsi pada usaha internasional atau konvensional. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tenaga kerja akibat otomatisasi. Baik, berikutnya di sini saya juga memaparkan studi kasus dari inovasi bisnis. Di sini saya mengambil studi kasus dari inovasi yang terjadi di Tokopedia. Tokopedia ini itu berinovasi dari marketplace biasa menjadi ekosistem digital atau pembayaran, investasi, dan donasi. Inovasi utama dari Tokopedia ini adalah seperti GoPay Later atau pembayaran pay later dan Tokopedia Salam atau produk halal dan syariah. Hasil dari peningkatan atau inovasi dari Tokopedia ini adalah meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi yang terjadi di dalam Tokopedia. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang sudah saya bahas atau yang sudah saya paparkan sebelumnya itu adalah inovasi bisnis itu adalah kunci bertahan dan berkembang di era modern sekarang. Membutuhkan kreativitas, riset pasar, teknologi, serta budaya perusahaan yang sangat mendukung. Tanpa inovasi, perusahaan rentan tertinggal oleh kompetitor yang lebih adaptif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan saya bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kekurangan selalu datang dari saya dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.